Selanjutnya pemaparan dari Pak Menteri, Pak Gus Yakut tadi, kalau pemberangkatan haji tahun 2022 ini memang ada beberapa 3 opsi ya, penuh dan separuh atau kita seperempat dari kuota yang ada ya. Atau tidak ada sama sekali, berarti 4 ya. Terus mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan ibadah haji ini karena masyarakat sudah bertanya-tanya terus-menerus. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini tadi pernyataan dari Pak Gus Menteri tadi, itu terkait dengan umur, Pak. Umur Pak Dirjen dan Gus Menteri ini, apakah umur ini juga menjadikan satu syarat ya? Karena jamaah haji kita ini yang daftar tunggu ini yang umur di atas 60 tahun itu banyak sekali ya. Nah, ini apakah itu juga menjadikan persyaratan? Kalau bisa ini terkait dengan negosiasi kita dengan negara Arab Saudi, mudah-mudahan umur tidak dipermasalahkan asal benar-benar ini jamaah ini sehat kan begitu. Kita harapkan demikian. Dan yang selanjutnya dengan kaitannya dengan Kementerian Agama, ini nanti pembahasannya kita akan bahas secara mendalam di dalam panja haji dan kita buka sampai menyangkut masalah pembiayaan. Namun ini kebetulan ada kita rapat dengan Kementerian dari Kesehatan dan Perhubungan, lebih yang jarang kita ketemu, kalau Pak Gus Menteri kan sering ketemu. Dari kesehatan terkait dengan vaksin. Vaksin ini apakah sudah memang Arab Saudi ini dengan Sinovac sudah clear ya, atau kita ini harus booster? Ini juga harus diperjelas ya vaksin ini. Jadi banyak kita memakai vaksin Sinovac ya. Ini apakah kita harus booster dan bagaimana dengan vaksin itu harus di booster lagi ya, pembiayaannya itu biaya itu harus ditanggung oleh siapa? Yang juga dengan Kementerian Kesehatan kaitannya dengan pembiayaan haji yang adanya pandemi Covid ini hal yang terbaru, belum pernah dibicarakan di Komisi 8 dan beberapa pemberangkatan yang sebelumnya sebelum tahun 2020 ya. Ini kami kemarin dalam panja itu haji dulu waktu kita pembahasan masalah anggaran pembiayaan masalah haji ya, menyangkut masalah kesehatan, kita sepakat dalam panja itu mendapatkan jawaban dari Kementerian Kesehatan bahwa ini ditanggung oleh pemerintah. Apakah ini nanti juga demikian ditanggung oleh pemerintah? Karena jamaah haji ini terus terang sudah menanggung biaya yang cukup besar. Dulu dalam pembahasan dan dalam panja itu cukup alot dulu kan, akhirnya kita mendapatkan jawaban bahwa itu ditanggung oleh pemerintah. Ini kami mohon masih dilakukan seperti itu. Dan juga menyangkut masalah pelaksanaan apabila ini mengandai-andai aja, sampai Arab Saudi sekarang ini kan menerapkan karantina 5 hari. Apakah jamaah haji nanti juga dilakukan karantina 5 hari? Kalau karantina 5 hari ini di Arab Saudi, terus berapa tempatnya yang digunakan? Ini juga saya membayangkan, waduh, kalau umroh karantina 5 hari ya, kita memberikan 1.700 bertahap ya, sekarang ini bisa dilakukan. Tapi kalau sudah berjuta masyarakat di Arab Saudi ya, dengan pelaksanaan haji yang sama, tanggal yang sama ya kan? Ya kan? Coba kita kalau karantina 5 hari bagaimana? Ini kaitannya negosiasi Gus Yakut, Gus Menteri sama Kementerian Kesehatan. Nah, persiapan kita terutama ini yang kesehatan, persiapan kita di sana karena jamaah haji kita terbesar di dunia Pak dari kesehatan ya. Persiapan kita di sana ini sejauh mana? Ya, ini persiapan kita. Baik persiapan nanti di embarkasi itu bagaimana? Ini yang perlu kami sampaikan kepada dari kesehatan ya, dan juga ini perlunya terutama
usia-usia kalau bisa nanti kalau memang diizinkan usia yang lanjut usia, katakanlah yang di atas 60 tahun itu harus kita penanganan yang sangat serius itu. Nah, terus kaitannya dengan Kementerian Perhubungan, ya, bagaimana dengan pelaksanaan satu pintu ini, one gate one service ya. Sekarang ini satu pintu. Apakah haji ini nanti tetap melakukan seperti itu? Kalau hanya dilakukan seperti itu, langkah kita bagaimana? Ini saya kira kalau satu pintu ini terkait kita ini, kalau saya kira kalau ini nanti umroh kita sukses, saya kira Arab Saudi akan memberikan peluang untuk di bandara-bandara lain akan lolos. Kalau dulu kan isunya itu kan karena ada bandara yang di luar Jakarta itu ada pemalsuan PCR ya. PCR itu seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kita lolos. Nah terus berhubungan juga tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, saya pernah di Komisi 6 Pak, jadi di BUMN ya. Jadi saya lihat ini Garuda ini kan aduh memprihatinkan ya. Apakah beda dengan saya 5 tahun 2014-2019 di Komisi 6 ini memprihatinkan sekarang ini ya. Sampai ini pesawat sekarang ini naik pesawat itu harus lihat-lihat benar-benar jadwal waktu. Ada pesawat apa enggak gitu. Katakan Pak Bukhari itu kalau berangkat ke Semarang itu kadang-kadang dia naik mobil Pak. Karena pesawatnya enggak nentu. Kadang-kadang udah beli tiket itu tiketnya katanya udah dibeli pesawatnya enggak ada. Ini kan begitu. Dan nah ini mohon ini kaitannya Garuda kepastiannya. Jadi nanti segera kalau memang Garuda pesawatnya sudah terbatas, ya kita nanti Komisi 6 segera untuk memberikan masukan kepada pemerintah mencarikan alternatif lain, pesawat-pesawat yang lain, pesawat sewa dari negara-negara lain kan begitu. Saya kira begitu. Pimpinan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.